bawah ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Baiklah anak-anak semua, sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, seperti biasa yang piket silakan siapkan dulu. Yang piket hari ini siapa? Oke, silakan. Siap. Siap. Gerak. 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 Siap. Mulai. Ibu ambil absen dulu sebelum kita mulai pelajaran ya. Alfifa Haditio. Ada yang tahu kabarnya? Tidak. Alia Sri Adi Sapani. Arkan. Sehat Arkan? Elsa. Jelita Kolbi. Gela. Muhammad Rifki. Muhammad Azam. Oke. Muhammad Faiz Al-Afan. Muhammad Habib. Oke. Mutiara Agustina. Oh iya, ada berita tadi sakit ya. Nabil. Oke. Oktavianto Asmi. Oke. Raihan. Oke. Rakila Abdullah. Bagus. Ridi. Ya. Safia Ramadhani. Satria. Sini ya. Soleh. Ada Bu. Oke. Siti Hafiza. Oke. Wafi. Bagus. Zahid. Ada Bu. Kita doakan teman kita yang dalam keadaan sakit segera diberi kesehatan, semoga bisa berkumpul dan belajar bersama kita lagi ya. Amin, amin. Amin. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum kita mulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Breakingnya, seperti ini ibu contohkan. Di sini kita dulu Wafi, kamu cari teman kamu berdua-dua ya atau berpasangan. Nah, tangannya digepal, tangan teman dulu, tangan kita, lalu tangan teman lagi. Nah, ya, dulu tangan ibu. Ya, kalau ibu sebut down, berarti orang yang di atas meletakkan tangannya di bawah. Kalau ibu sebut up, berarti yang di bawah meletakkan tangannya ke atas. Kalau ibu bilang shake, berarti kita putar shake. Kalau ibu bilang punch, berarti orang yang di atas berusaha menangkap tangan orang yang di bawah. Kalau tertangkap, berarti ibu yang menang, temannya yang kalah. Paham? Oke. Karena satu orang tidak ada teman, main sama ibu atau di belakang melihat saja? Main sama ibu? Yang di sebelah saja apanya pasangannya. Nanti bisa ganti pasangan ya nak.
ini adalah mata pelajaran baru bagi kamu dan materi juga baru. Cuma selama ini nanti kita akan tahu, oh pelajaran ini sudah saya alami tak sebelumnya. Ya, kita lihat. Nah, ini dia pertanyaan pemantiknya. Apa saja rutinitas atau kegiatan yang kamu lakukan setiap pagi? Tidur. Bangun tidur minum. Ada bangun tidur. Ada baca doa, bagus. Apa lagi? Mandi. Apa lagi? Sarapan. Berwudu sebelum sholat. Pergi ke sekolah. Sholat dulu baru sarapan. Siapa tadi yang bangun tidur ada berdoa? Alhamdulillah. Silakan turunkan tangannya lagi. Siapa tadi yang ada mandi pagi? Wah, bagus. Semuanya mandi pagi. Sehat ya? Silakan turunkan tangannya lagi. Siapa yang ada sholat subuh? Alhamdulillah. Walaupun ada beberapa yang tidak ya. Silakan turunkan tangannya lagi, Nak. Siapa yang ada sarapan? Wah, bagus. Sehat kita ya, Nak. Silakan turunkan tangannya. Siapa yang pergi sekolah ada pamit sama orang tua? Alhamdulillah. Silakan turunkan tangannya. Nah, urutan atau kegiatan yang sering atau berulang-ulang kita lakukan itu sudah termasuk ke dalam prinsip atau pola yang selalu berulang. Nah, itu sudah termasuk ke dalam prinsip komputasional yang akan kita pelajari hari ini. Ya, adapun tujuan pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kamu bisa menjelaskan langkah-langkah berpikir komputasional. Termasuk ke dalamnya yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Kemudian kamu bisa mengusulkan solusi sederhana dalam bentuk urutan langkah logis. Nah, sekarang kita lihat apa itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Anak ibu tahu gadget? Tahu HP? Pernah menggunakan laptop atau Chromebook? Itu Chromebook, HP, gadget itu termasuk ke dalam teknologi. Nah, dalam laptop ataupun Chromebook yang pernah kamu gunakan itu ada langkah kerja atau sistem yang bekerja di dalamnya. Sekarang, bagaimana cara bekerja komputer itu? Cara bekerja komputer itu bisa kita aplikasikan atau kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat, pengertian dari berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisien yang dapat dibantu atau diimplementasikan oleh komputer. Jadi komputer itu siapa yang memerintahkan dia bekerja? Kita manusia. Perintah yang kita berikan kepada komputer itu ada langkah-langkahnya. Ada pola yang akan kita masukkan. Jadi cara kerja berpikirnya komputer dalam menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisien, dan itu bisa kita contoh atau kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja itu cara berpikir komputasional itu? Nah,
Yang pertama, nah, ada namanya dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Contohnya, membuat nasi goreng dipecahkan menjadi, bagaimana langkahnya? Apa yang akan kita siapkan dulu? Menyiapkan bahan dulu, kemudian menumis bumbu, kemudian masak nasi dan menyajikannya. Nah, contoh lain, ibu akan pergi bertamu ke rumah si Okta. Si Okta dia mau menyediakan, dia mau membikinkan ibu teh. Apa yang harus disiapkannya dulu? Dia mau bikin teh. Apa yang ada dalam pikiran si Okta? Panas. Panas. Apalagi? Gelas. Ada gula. Tehnya. Ada tehnya. Sendok. Ada sendoknya. Bagus. Ada tadahnya. Jadi dari satu masalah dia mau bikin teh. Apakah teh itu bisa tersedia langsung seperti itu? Tidak. Dipikirkan dulu. Oh, ini yang harus disiap-siapkannya. Itu namanya salah satu contoh dari memecahkan masalah besar menjadi masalah bagian-bagian kecil. Kemudian cara kerja yang kedua yaitu pengenalan pola. Mencari kesamaan dari beberapa masalah. Contohnya, semua permainan bola atau sepak bola, basket, voli punya pola. Harus ada apa untuk bermainnya dulu? Sama-sama harus ada aturan boleh. Harus sama ada pemain. Nah, ada bola, bagus. Sepatunya. Ada sepatunya. Ada kerjasama, ada kaosnya boleh. Boker ada udarnya. Gawangnya apakah voli? Pakai gawang ada bola. Jadi ada persamaan dari pola. Contoh lagi, si Wafi mau bikin kopi untuk ayam, kemudian mau bikin teh untuk ibunya. Apa pola yang sama dalam pembuatan dua minuman itu? Bagus, sama-sama memanaskan air panas. Apa lagi? Sama-sama diberi gula. Bagus. Apa lagi? Sama-sama pakai gelas dia. Sama-sama dikasih sendok untuk Sama-sama dikasih air panas. Sama-sama dikasih. Sama-sama dikasih tanah. Nah, jadi urutan pekerjaan atau pengulangan satu pekerjaan yang sama itu disebut dengan pola. Ya, yang ketiga ada namanya abstraksi. Apa itu abstraksi? Fokus pada hal penting, abaikan yang tidak perlu. Contohnya saat belajar memasak mie, yang penting adalah urutan langkahnya, bukan merek mie-nya. Contoh lain, dalam kehidupan kita, si Wafi akan buat apa tadi? Teh dan kopi. Dia buka lemarinya. Di situ ada minyak goreng dalam lemari. Ada susu. Ada lagi kecap, ada saus, ada gula, kopi, teh. Yang akan diambil si Wafi untuk membuat kopi dan teh apa? Gula dan teh dan gelas. Kopi. Itu bahannya. Nanti baru diambil gelasnya. Apakah perlu si Wafi mengambil minyak goreng? Tidak. Apakah perlu dia mengambil kecap? Tidak. Inilah cara kerja komputer.
yang ketiga itu abstraksi. Dia akan fokus kepada hal yang penting. Dia akan mengabaikan hal yang tidak penting. Nah, begitu pula kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh, kamu mau ke sekolah. Apa yang akan kamu bawa pergi ke sekolah? Sepatu, kaos, baju pakaian kita seragam sekolah, pensil, pena, penghapus, kotak pensil, bagus, bekal, bagus, uang untuk jajan boleh, bagus, botol air minum. Kemudian di rumah kamu ada sepeda, ada permainan, ada bola kaki, Kenapa tidak kamu bawa? Tidak boleh, tidak peraturan sekolah. Tidak mesti peraturan sekolah. Enggak, apa lagi? Dilarang, apa lagi? Bagus, karena itu tidak penting. Nah, begitu dalam kehidupan kita. Nah, apa yang penting itu yang kita bawa. Yang tidak penting kita abaikan. Kerja komputer seperti itu, Nek. Dia hanya akan fokus pada apa yang penting saja. Dia akan mengabaikan hal yang penting. Nah, yang keempat yaitu algoritma, menyusun langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah. Ya. Contohnya apa? Tadi Wafi dia bikin kopi, teh. Apa urutannya? Dipanaskannya air dulu, terus menuangkan gula kemana? Dalam gula. Kemudian Dikasih susu di gula. kasih teh. Dikasih Kemudian sendok. kasih sendok. Kemudian Gelas sana. kasih air panas. Baru diaduk. Kalau urutannya tadi tidak sesuai atau dibalik, apa yang akan terjadi? Contoh, nggak akan selesai. Apa lagi? Pekerjaan akan lama. Kalau urutannya tidak benar, bagaimana? Maka hasilnya tidak bagus. Nah, begitulah dalam kehidupan kita ya, Nak. Kita lakukan atau laksanakan suatu kegiatan itu berurutan sesuai dengan langkah-langkahnya. Pinky boy. Dan satu lalu. Nah, sekarang anak-anak ibu akan ibu bagi dalam beberapa kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 sampai 6 orang. Jadi ibu bagi saja ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan duduk dalam kelompoknya. Yo. Gabung saja mejanya, Nak. Nah, boleh 4, boleh 5. Ini mejanya digabung ke sini. Meja ini digabung, silakan diputar tempat duduknya. Supaya mudah. Nah, ini mejanya. Ini juga. Meja ini 5 saja. Nah, meja 2 ini saja gabung.
kita bantu si Raffi ini dalam memecahkan masalahnya. Ini ada kasusnya, ada masalahnya. Jadi apa langkah pertama? Yaitu dekomposisi. Dekomposisi ini kita memecah masalah besar menjadi bagian yang kecil. Bagaimana caranya? Tahap pertama. Pecahkan tugas mencuci menjadi bagian-bagian kecil. Apa yang disiapkan dulu? Siapkan dulu alatnya, Nak. Ada mengisi air dulu dalam ember, kemudian Mencampur deterjen. Campur deterjen, kemudian Mencuci pakaian. membilas dan tahap kedua, pengenalan pola. Temukan kegiatan yang berulang atau serupa. Adakah langkah yang mirip dalam mencuci piring dan mencuci kain? Apa contohnya? Mencuci kain. Sama-sama membilas, Sama-sama gosok. sama-sama menggosok atau mengucek. Sama-sama kita menggunakan sabun. Bagus, sama-sama dikasih sabun. Apa lagi? Sama-sama mengasih air. Bagus, sama-sama memakai. Sama-sama mengeringkannya. Oke, selanjutnya. Tahap 3, abstraksi. Ambil langkah pendek, abaikan hal yang tidak perlu. Apa saja yang kita butuhkan untuk mencuci piring? Jadi fokusnya kepada sabun, air, piringnya yang kotor. Nah, kalau mencuci kain, kita fokus sama mencuci kain. Apa itu? Ada brosnya, sabunnya, ada airnya, ada mesin cucinya. Bagus. Tahap ketiga, 4 itu algoritma. Apa urutannya? Algoritma itu apa langkah-langkah urutan yang sistematisnya? Yang pertama, isi air dalam kemudian tambahkan deterjen. Kemudian selama 10 menit. Kemudian kemudian sampai tidak ada busa lagi. Yang keenam, anak-anak ibu ada membantu orang tuanya mencuci kain. Bagus. Ya, sekarang ada lagi kasus yang akan Ananda ibu pecahkan di dalam kelompoknya masing-masing. Setelah bekerja dalam kelompok, nanti kita presentasikan ke depan kelas. Bersama-sama. Ya, boleh bersama-sama. Ya, nanti di dalam kelompok ibu akan menilai ada enggak keaktifan dalam kelompok, ada enggak bekerja sama. Ketelitian kamu semua akan dinilai dalam kelompok ya. Ini silakan. Ya, kenapa? Sakit. Nah, silakan buat nama anggota kelompoknya. Nah, karena nanti kamu menggunakan gunting dan lem, silakan keluarkan gunting dan lem. Silakan dibaca pahaminya. Ya, pakai nama panjangnya. Baca perintah dari halaman pertama.
Satu orang membaca, yang lain dengarkan. Jelaskan suaranya kita bekerja kelompok bukan ini. Coba sama-sama sering baca. Nah, ini namanya tidak abstraksi karena dia melakukan pekerjaan yang tidak penting. Boleh. Boleh dibagi tugas supaya ibu
Kalau kucing bisa bebek itu kan oke. Nanti bisa. Nah, ini. Aku Mana yang pertama? Lihat tanda panahnya ya, itu polanya. Bagi kelompok yang siap, lihat kebersihan dari tempatnya ya. Lihat di bawah kalau ada sampah, bekas bersihkannya silakan diambil.
Tentu Adi merancang resep rahasia untuk membuat pesta kejutan bagi ibunya. Dia ingin membuat buah teh manis menggunakan kartu-kartu gambar yang menjelaskan huruf dan ikuti 4 langkah berpikir komputasional. Langkah 1, dekomposisi, memecah masalah. Apa saja masalah kecil dari langkah besar menyambutkan pesta kejutan. Contoh, membuat sawit, buat teh, menantang meja. Langkah 2, mengenal bola, mencari persamaan. Adakah langkah yang mirip dari tugas itu? Kedua, presentasi. Fokus pada yang penting sekarang. Mari kita fokus pada satu tugas, membuat sawit. Buat apa saja tidak balik. Penting yang harus ada atau dilakukan. Abaikan hal yang tidak penting. Misalnya merek roti atau warna piring. Begitu juga dengan step. Langkah dan algoritma menyusun langkah-langkah. Kalian sudah dibagikan potongan kartu-kartu gambar yang mewakili setiap langkah. Pekerjaan tadi. Sekarang tugas utama kalian adalah 1. Pilih gambar. Ambil kartu gambar yang kalian butuhkan untuk membuat sawit, buah dan teh manis. 2. Susun di meja. Diskusikan bersama temanmu. Susunlah kartu-kartu gambar itu di atas meja untuk membuat urutan langkah. Algoritma yang paling benar dan cepat. 3. Tempel di sini. Jika sudah yang dengan urutan kalian tempelkan kartu. Selanjutnya lihatkan gambarnya. Sandwich. Pertama-tama dipotong. Setelah dipotong dikasih selai. Setelah dikasih selai ditaburkan buah. Setelah itu ditata di atas piring. Pertama-tama memanaskan air. Setelah itu menuangkan di gelas. Setelah menuangkan di gelas diaduk. Setelah itu ditaruh di tadah. Boleh minta tanggapan? Apakah ada pertanyaan? Ada dari kelompok lain yang akan menanggapi? Boleh hargai lah. Boleh sudah dihargai. Bila saya Pak Kodi. Oke. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Kita beri tepuk santiang untuk kelompok pertama tampil. Tepuk santiang. Ambu semua. Ambu tidak. Dua ambu. Santiang. Oke, kelompok selanjutnya silakan. Coba lah.
Lewat bekerja model fisik, selamat datang para pekerja masyarakat visi bantuan arti merancang resep manusia untuk memperbaiki kehidupan berbagi dunia. Dia ingin sempit dua dan pragmatis menggunakan pemahaman dibagikan guru dan diungkapkan berpikir konsultasional. Angka 1 komposisi berbeda masalah. Apa saja masalah bisa disebut menyiapkan prestasi dan membuat tasbih
dilarutkan di cangkir lalu diletakkan di atas piring. Kira-kira sesuatu kami jika ada pertanyaan dari teman-teman silakan. Tidak. Kan? Kan? Itulah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita beri tepuk samping untuk kelompok ketiga tampil. Tepuk samping. Aku dua, aku tiga, dua aku Sandia. Oke. Ini kelompok 4. Kelompok terakhir silakan tampil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan kelompok. Selamat datang para pemuda Nusantara. Tadi berjulur kalian ikan merancang presentasi untuk membuat kegiatan pada membuat sendiri jiwa dan budaya Indonesia. Gunakan satu bangku gambar yang digambarkan kami sangat berpikir sampai Ada pertanyaan? Ada.
Dan setelah anak-anak ibu mempresentasikan hasil diskusinya tadi, sekarang kita evaluasi. Dari yang kamu kerjakan tadi, kelompok membuat mana yang paling cepat kerjanya? Membuat sandwich kah? Atau membuat teh? Kenapa? Bagus. Makanya hanya sedikit. Ada pendapat lain? Karena lebih mudah. Bagus. Ada langkah yang lain? Ya. Nah, sekarang dari langkah-langkah yang kamu susun tadi, apabila susunannya tidak berurutan, kira-kira apa yang terjadi? Kacau balau. Nah, terus ada yang kacau balau, tidak beraturan. Ada lagi? Tidak seperti yang saya inginkan. Tidak seperti yang kita inginkan. Ada lagi? Tidak mengikuti arahan. Bagus. Nah, tidak berangka yang benar. Dari yang Ananda Ibu sebutkan tadi itu jawabannya sudah tepat. Kalau kita tidak mengurutkan dengan urutan yang benar, tidak sistematis, mungkin hasilnya tidak sebaik atau tidak seperti yang kita harapkan. Nah, begitu pula pada kegiatan atau aktivitas kita yang lainnya. Nah, semua kegiatan kita, rutinitas kita susun secara sistematis atau berurutan. Nah, sekarang tugas kamu di rumah untuk minggu depan, silakan anak-anak ibu buat urutan kegiatan. Nah, urutan kegiatan seperti yang kita pelajari sebelumnya, kita sudah membuat jadwal kegiatan. Sekarang kamu buat urutan kegiatan atau jadwal rutinitas kamu sehari-hari. Nah, mulai dari bangun tidur sampai tidur terbangun. Apa nak? Ya, kemarin udah. Yang kemarin itu apakah sudah sistematis? Itu yang kamu lakukan. Yang seharusnya kamu jadwalkan yang sistematis yang bagaimana? Kemarin ibu lihat ada yang bangun tidur pegang HP. Boleh pegang HP bangun tidur? Sholat. Ada kegiatannya yang main HP saja. Apakah seperti itu? Urutan yang benar. Paham kira-kira tugas untuk minggu depan? Nah, karena waktu kita sudah habis, kita tutup dengan ya. Ada ibu di sini, di sini. Oh, di buku mana? Kita buat buku mana? Di buku. Nah, harusnya kita harus ada satu buku codingnya nak ya, karena mata pelajaran. Nah, besok kamu buat satu buku ya, satu buku coding. Ya nak, warna merah. Kalau lu sampul merah warna ada boleh nggak pakai sampul? Kita ganti semi kita di hari Sabtu. Hari Kamis kita coding. Ya, yes, boleh. Satu orang silakan refleksi pembelajaran hari